Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Cerita bersama saya Fajar Surya Budiman. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit berdiskusi dengan beliau tentang memaknai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mau tahu seperti apa keseruannya? Check this out. Halo A, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jadi gini A, senang banget rasanya AA mau berkesempatan bercerita di Ruang Cerita bersama Fajar. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa AA jawab terkait bagaimana sih kita memaknai 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu bagaimana sih A kita memaknai silaturahmi di kala pandemi COVID-19 yang kita notabene harus melakukan social distancing, yang kita tidak bisa bertemu bertatap langsung, tapi apa yang kita bisa lakukan di tengah wabah ini untuk tetap bisa bersilaturahmi nanti di hari Idul Fitri bersama keluarga, ataupun hal-hal apa sih yang kita bisa lakukan untuk memaknai Idul Fitri yang tahun ini agak berbeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Fajar, terima kasih banyak sudah diajak untuk mengisi podcastnya Ruang Cerita bersama Fajar Surya Budiman. Senang sekali, mudah-mudahan apa yang menjadi obrolan kita di kesempatan kali ini bermanfaat dan tentunya juga bisa menjadi amal ibadah, karena kita menebar juga menyebar kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Terkait dengan 10 hari terakhir Ramadan, memang istilahnya hari-hari ini seperti injury time dalam satu permainan sepak bola gitu. Jadi artinya kita harus memanfaatkan dengan sesuatu yang benar-benar kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa di 10 hari terakhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita melalui sabda Rasulullah SAW tentang datangnya malam Lailatul Qadar, yang malam ini kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dan ini bisa kita dapatkan di antara 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Hal ini berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Ummuna Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, taharrau lailatul qadri fil witri. Dapatkanlah, carilah malam Lailatul Qadar itu di tanggal-tanggal ganjil, min asril awakhir fi Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, bagaimana Ustadz Ahilman cara kita mengisinya? Tentu kita dianjurkan untuk beriktikaf. Iktikaf itu artinya berdiam diri, atau bahasa lainnya adalah kita memenjarakan diri untuk kemudian melakukan kedekatan, ketaatan kepada Allah di malam-malam terbaik di antara 10 hari terakhir Ramadan itu. Apa amalannya Ustadz? Bukankah kita ini kalau itikaf harus ke masjid? Ya, itu dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak ada sesuatu yang madorot. Tapi kan sekarang ada pandemi COVID-19 yang kita semua dianjurkan untuk menjaga diri, untuk melindungi diri. Dan saat kita melindungi diri adalah bagian dari kebaikan. Sebagaimana Nabi juga sampaikan bahwa la dororo wa la diroro. Jangan ada yang membahayakan untukmu, dan jangan juga keberadaanmu membahayakan orang lain. Jadi ketika kita tidak ke masjid bukan berarti kita membangkang perintah Allah. Justru ini adalah cara yang kita hadirkan untuk bisa memaksimalkan keberadaan kita dalam beribadah di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan. Artinya kita masih bisa itikaf. Di mana itikafnya? Di rumah. Bagaimana caranya? Kita hanya memindahkan tempat saja.
yang biasa di masjid di rumah, amalan-amalannya bisa melakukan amalan-amalan yang sebagaimana di masjid. Misalnya sholat qiyamul lail, sholat malam, silahkan perbanyak. Baca Quran, silahkan perbanyak. Kajian ilmu, membaca, silahkan perbanyak. Kemudian berdoa, berzikir, silahkan perbanyak. Termasuk juga jika kita ingin mendapatkan malam Al-Qadar, kita harus melembutkan hati untuk menghilangkan kebencian, kedengkian, ya. Hadirkan rasa maaf kepada orang lain yang barangkali pernah menyakiti kita. Karena itulah esensi dari Lailatul Qadar, di mana seseorang akan mendapatkan ketenangan dan keselamatan. Sebagaimana Allah menyampaikan di ayat terakhir surat Al-Qadar itu bahwa salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah bagi mereka yang kemudian mengisi malam-malam di antara 10 hari terakhir Ramadan itu dengan berbagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya Allah menyiapkan Lailatul Qadar di antara 10 hari terakhir Ramadan dan kita harus mengejarnya. Mudah-mudahan ini menjadi ending terbaik atau bisa disebut dengan happy ending. Kita menutup rangkaian ibadah Ramadan kita yang selama ini, mohon maaf, mungkin ada yang merasa kurang, mungkin belum maksimal. Maka cara untuk meyakinkan diri kita bahwa ibadah Ramadan ini maksimal adalah pastikan bagaimana ujung di akhir Ramadannya. Di hari-hari ini, di hari-hari saat ini yang kita semua sedang berada di 10 hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kita diberikan ketenangan, kelembutan oleh Allah untuk bisa mendapatkannya dengan menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, adapun terkait dengan silaturahim, memang banyak di antara kita yang mungkin nyesek banget biasanya mudik, pulang kampung, ketemu dengan sahabat, kerabat, saudara di kampung halaman untuk silaturahim. Sekarang nggak bisa karena ada PSBB dan physical distancing. Tapi nggak usah khawatir, silaturahim masih bisa dilakukan dengan jarak jauh. Bagaimana caranya Ustadz? Bisa mulai dengan saling mengirimkan doa. Ya, jadi silaturahim itu yang paling penting bukan hanya pertemuannya tapi doanya. Dan kita bisa mengirimkan doa kepada orang-orang yang kita sayangi di saat Idul Fitri nanti, di saat Lebaran nanti. Doanya apa? Misalnya bisa dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima semua amal ibadah Ramadan kita dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan di waktu yang akan datang. Nah, bisa doa seperti itu. Termasuk juga kita bisa mengirimkan ucapan-ucapan selamat. Ya, selamat berbahagia, selamat Idul Fitri. Kenapa disebut bahagia? Karena kita sudah berhasil melewati Ramadan dan mudah-mudahan ibadahnya diterima sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang menang. Yang pada saat itu juga kita seakan-akan kembali kepada kesucian, layaknya seorang bayi yang baru lahir, suci bersih. Maka disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Maka momentum Lebaran, Idul Fitri itu harus kemudian menghadirkan kebaikan-kebaikan selama kita menjalani Idul Fitrinya, walaupun tidak mudik, walaupun tidak bertemu dengan keluarga. Ada istilah jauh di mata tapi dekat di doa. Dan ini adalah cara kita untuk membuktikan bahwa nilai-nilai silaturahim kita tetap terjaga. Dan memang sebagai manusia, sebagai umat muslim terutama, kita dianjurkan bersilaturahim. Dan Masya Allah keutamaannya itu sangat luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan dalam hadisnya, man ahabba an yubsatulahu fi rizqihi wa yunsha'allahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahim. Dan momentum Lebaran, momentum Idul Fitri adalah saat terbaik untuk menghadirkan rasa maaf itu. Terus kita kan sebagai umat muslim diwajibkan untuk melakukan atau menunaikan zakat fitrah yang dilakukan sebelum Idul Fitri, yang setahu saya seperti itu. Nah, kalau AA boleh sharing, apa sih AA manfaat yang kita rasakan sebagai umat manusia ketika kita melakukan zakat fitrah?
bagaimana juga kita memaknai pandemi ini supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, seperti itu. Dan terakhir, apa sih saran atau masukan dari seorang Hilman terkait pandemi ini yang bisa dibagi kepada teman-teman semua pendengar podcast Ruang Cerita yang notabene masih dia harus bekerja di luar karena memang pekerjaannya di luar, ataupun yang masih bertahan sekarang stay at home, ataupun yang masih bandel mereka keluar rumah, ataupun yang kita lihat di berita-berita yang mudik, padahal kan sebetulnya kan harus kita jaga jarak dan lain-lainnya. Apa saran dari atau masukan dari seorang Hilman kepada teman-teman Ruang Cerita? Memang di akhir Ramadan kita semua diperintahkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang memang wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa, termasuk oleh anak-anak, balita, sampai orang dewasa sekalipun. Bahkan juga ada keterangan yang menyebutkan bayi yang sedang dikandung dalam rahim ibunya jika sudah melewati kandungan 4 bulan terkena zakat fitrah. Berapa besarannya Ustadz? Ukurannya menggunakan makanan pokok yang digunakan di tempat tersebut. Nah, kalau di kita berarti kan beras, maka ukurannya bisa menggunakan liter sebanyak 3,5 liter atau menggunakan kilo sebanyak 2,5 kilogram. Kalau pakai uang boleh nggak Hilman? Boleh. Bagaimana cara mengukurnya? Berarti harga beras yang kita bayarkan tadi atau yang ukuran beras tadi tinggal dikalikan dengan harga uangnya. Kita bisa menunaikan zakat fitrah. Dan ingat, zakat fitrah itu kenapa Allah hadirkan? Sebagai bentuk untuk mensucikan harta kita, sebagai bentuk untuk menumbuhkan harta kita. Kita nggak pernah tahu, barangkali dari harta kita ada sesuatu yang kotor, ada sesuatu yang mungkin haram. Nah, maka kita bersihkan dengan adanya zakat fitrah. Dan ini adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin, bahkan masuk kategori rukun Islam. Dan percayalah, tidak ada satu syariat pun yang Allah turunkan serta perintahkan kepada setiap manusia kecuali ada kebaikan di sana. Nah, maka oleh karena itu jangan sampai lupa, menjelang Idul Fitri kita harus tunaikan zakat fitrah. Kapan waktu terbaiknya Ustadz? Waktu terbaiknya adalah waktu terbenam matahari di hari terakhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi batasnya menjelang sampai Idul Fitri. Dan kita harus kemudian bayarkan itu. Apalagi sekarang di tengah kondisi pandemi, banyak saudara kita yang terkena dampak ekonomi dari COVID-19 yang mungkin mereka membutuhkan bahan pangan, ya, membutuhkan makan. Maka insya Allah zakat fitrah kita bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Mudah-mudahan amalan Ramadan kita akhiri dengan berbagai banyak kebaikan. 10 hari terakhir Ramadannya kita sempurnakan dengan amal-amal ibadah. Kemudian akhir Ramadannya kita bayarkan zakat fitrah, dan juga kita tetap bisa silaturahim dalam keadaan mudik lebaran yang walaupun di rumah saja. Insya Allah, mudah-mudahan doa-doa terbaik kita tetap terus dipanjangkan. Di saat kita juga sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19, percayalah bahwa ini semua pasti akan ada akhirnya. Dan seandainya pun kita terus menghadapi musibah ini, yakinlah dengan kalimat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak akan mungkin Allah memberikan beban kepada manusia kecuali Allah tahu kita bisa menghadapinya. Maka selalu husnuzon, keep positif, kemudian ikhtiar maksimal, jaga kesehatan, jaga diri, rajin cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan setelah itu ya kita tentu hadirkan doa-doa terbaik di hadapan Allah. Maka sikap tawakal itu artinya berserah diri, bukan tanpa ikhtiar, tapi setelah ikhtiar baru kita serahkan kepada Allah. Insya Allah semua ada kebaikan, semua ada hikmahnya. Karena yang paling penting dari musibah itu bukan musibahnya, tapi sikap kita dalam menyikapi musibah sampai kita mendapatkan hikmah sebagai buah dari musibah yang sedang kita alami. Semoga Allah menguatkan kita semua, dan Mas Fajar, teman-teman semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Hilman Fauzi untuk Ruang Cerita bersama Fajar Surya Budiman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.